masih bergabung bersama kami dalam Dialog Hal Lampung sore hari ini dengan tema lebih dekat dengan Putri Indonesia 2016 dari kunjungan Putri Indonesia 2016 ke Lampung. Dan kami masih bersama dengan Mbak Tina dari Product Group Manager Mustika Putri, terus juga ada Keisha dan juga ada Mbak Andrea yang sore hari ini masih ngobrol-ngobrol sampai dengan nanti ya. Oke, saya ngobrol lagi sama Mbak Andrea dulu nih. Ya. Kalau tadi Mbak Andrea di sini saya lihat seorang artis, penyanyi, yang pasti pemirsa juga penasaran nih seperti apa. Tadi seperti disampaikan Mbak Tina, suaranya unik Fiona. Nah, saya penasaran nih uniknya nih di mana sampai dari Mustika Putri ini benar-benar berminat ini menggandeng Mbak Andrea. Silakan Mbak Andrea. Dari mungkin lagu terbaru Mbak Andrea. Boleh. Aku bagian refnya aja ya. Refnya boleh. Aku cinta kepadamu. Demi Tuhan aku cinta kamu, kau belahlah dada ini, pasti ada kamu. Keren. Ini merupakan single pertama. Ini single pertama di album pertama Mbak Andrea ya. Betul. Ada berapa lagu sih di albumnya? Ada 8 lagu. 6 lagu baru, yang 2 lagu yang diaransemen ulang, termasuk yang tadi Aku Cinta Kepadamu itu dulu dibawain Vina Panduwinata tuh tahun 80-an. Oh ya. Terus kalau untuk lagu-lagunya ya pencipta lagunya siapa nih? Macam-macam. Banyak ya? Macam-macam. Ada Dian HP, ada Iva Fakhir, ada Malano Mata. Lalu ada lagu Titiek Puspa juga, Dodo Zakaria dan lain-lain. Kalau seandainya pemirsa nih mau dengar atau mau lihat performnya Mbak Andrea nih di YouTube-nya, di YouTube sudah ada. Di YouTube ada. Langsung search aja Andre Miranda gitu. Nanti muncul. Paling ketukar sama artis Spanyol. Sama ya. Dari menyanyinya sendiri sekarang ini bagaimana dengan jadwalnya Mbak Andrea? Alhamdulillah cukup padat. Cukup padat karena jadwal promonya lumayan padat. Jadi kita pergi dari kota ke kota seluruh Indonesia dan bertemu dengan banyak sekali orang-orang dari radio, lalu media cetak, televisi gitu, dan alhamdulillah juga responnya cukup baik di 6 bulan terakhir ini. Launchingnya di mana sih Mbak? Launchingnya di November 2015 kemarin. November 2015. Di Jakarta. Ini sudah diputar di radio-radio di seluruh Indonesia. Sudah. Oke, jadi bisa di request di radio-radio seluruh Indonesia. Nah, itu dia. Atau kalau saya memang mungkin penasaran nih, bisa langsung buka di YouTube ya. Bisa. Atau bisa juga langsung ke iTunes untuk beli albumnya. Langsung ya kan? Jangan jalan ya. Sekalian promo. Jadi jangan beli yang bajak. Jangan, tentu saja tidak. Oke, dari Keisha dulu. Keisha sebagai Putri Indonesia di sini digandeng oleh Mustika Putri untuk memberikan inspirasi oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Salah satunya dihadiri adalah Provinsi Lampung, di Bandar Lampung. Apakah Keisha, menurut Keisha sendiri, apakah kamu sudah menjadi bisa dikatakan bisa menjadi panutan untuk anak-anak muda lainnya? Oke, untuk sebagai Putri Indonesia 2016 pasti secara otomatis itu akan menjadi panutan untuk generasi muda khususnya yang ada di Indonesia. Dan untuk pertanyaan tadi yang dibilang, sudahkah menjadi panutan? Seberusaha mungkin, semaksimal mungkin Keisha ingin menjadi inspirasi dan motivator untuk generasi muda khususnya yang ada di Indonesia. Memang secara pribadi Keisha adalah manusia biasa, Keisha punya kekurangan, Keisha punya kelemahan. Namun saat Keisha ingin memiliki sesuatu yang Keisha punya, Keisha ingin bagikan, Keisha ingin share kepada teman-teman semua generasi muda yang di Indonesia bahwa ini loh, wanita Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dengan wanita-wanita yang ada di luar sana gitu. Jadi buktikan bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang saat ini kita punya, syukuri dan lakukan dan berprestasilah untuk Indonesia. Oke, nah dari Keisha sendiri pertama kali dinobatkan menjadi Putri Indonesia, visi dan misinya apa sih? Visi dan misinya seperti tadi sebelumnya Keisha bilang bahwa Keisha ingin menjadi inspirasi, ingin menjadi motivasi bahwa pengalaman saat Keisha dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2016 itu tidak mudah, tidak gampang. Jadi ada cerita tersendiri, ada cerita unik yang Keisha harus alami, proses-proses yang harus Keisha alami sehingga Keisha boleh mendapatkan Putri Indonesia 2016 itu. Dan memang saat dinobatkan itu Keisha langsung berpikir saat Keisha dinobatkan, saat Keisha dipercayakan oleh seluruh wanita Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang
kita waktu itu ada 39 finalis wanita yang sangat-sangat luar biasa, dan ternyata yang dipercayakan adalah Keisha. Dan Keisha ingin menjadi perwakilan dari 39 teman-teman Keisha juga, agar kita itu sebenarnya wanita dari 39 provinsi ini memiliki suatu keunikan. Seperti tadi, kita itu sebenarnya punya sesuatu bakat yang sebenarnya tersembunyi. Dari situlah pengalaman yang Keisha ingin bagikan, bahwa keunikan yang kita miliki itu jangan kita sembunyikan, tapi kita boleh berikan, kita boleh jadikan inspirasi untuk orang lain. Oke. Kalau dari Mbak Andrea sendiri, Mbak Andrea di sini digandeng oleh Mustika Putri untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak muda agar mungkin seperti Mbak Andrea. Apakah Mbak Andrea sudah, menurut Mbak Andrea, apakah Mbak Andrea ini sudah bisa memberikan inspirasi atau menjadi inspirasi untuk anak-anak muda? Aku berharap sudah ya. Berharap sudah. Aku sih sekarang merasa bahwa apa yang aku lakukan di industri dengan mengeluarkan album yang genrenya juga bisa dibilang berbeda, lain, atau ada juga kadang-kadang orang yang bilang ini anti mainstream, walaupun aku agak kurang setuju kalau dibilang anti mainstream. Cuman aku merasa bahwa aku sudah melakukan apa yang buat aku memang ini adalah album Andrea Miranda banget gitu. Jadi aku tidak juga jadi mengejar atau berkarya hanya semata-mata ingin terkenal atau apalah gitu. Tapi aku benar-benar berkarya dari hati bahwa ini adalah apa yang aku suka, ini adalah passionku. Aku punya basic menyanyi klasik, lalu punya basic teater musikal, dan aku gabungkan unsur-unsur itu ke dalam musik pop yang akhirnya jadilah di album itu gitu. Jadi aku juga ingin sebenarnya menyuarakan kepada remaja-remaja lain untuk jangan takut berbeda. Bahwa berbeda itu unik itu akan mendapatkan tempat yang lebih spesial di hati orang-orang gitu. Oke. Mungkin Mbak Andrea bisa sedikit berbagi nih pengalaman-pengalaman dan juga prestasi-prestasi dalam menyanyi di mana saja? Kalau yang paling baru, terakhir aku sempat kemarin main di Java Jazz 2016, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk main bersama Ron King Big Band yang asalnya dari Amerika Serikat. Gitu. Itu pengalaman pertama aku main sama. Itu kesempatan emas ya. Iya banget. Tidak semua, mungkin penyanyi banyak, tapi memiliki kesempatan tidak semua. Itu yang paling istimewa itu ya. Oke, begitu juga dengan mungkin seperti wanita cantik, cerdas, pintar itu banyak ya Mbak. Betul. Tapi yang bisa mempunyai kesempatan untuk seperti Keke ini tidak semua. Tidak semuanya. Iya, betul luar sekali. biasa ya. Yang penting mau atau tidak kita untuk bisa mengembangkan kemampuan dari kita. Dan yang lebih penting lagi harus kenal potensi diri. Iya. Jadi kita tahu apa yang kita harus kembangkan. Kalau kita nggak kenal sebenarnya saya itu sukanya apa, atau sebenarnya saya itu bisanya apa, itu potensi diri aja kita nggak kenal diri gitu ya. Yang ada nanti kita ngikut-ikut orang lain, iya, tapi tidak diri sendiri. Benar, itu dia yang ditakutin. Oke. Nah, Mbak Tina mengajak Andrea dan juga Keisha ke Lampung. Hari ini jadwalnya kemana saja nih? Tadi kita ke 2 kampus. Universitas Teknokrat, satu sama Universitas Lampung. Teknokrat dan juga Unila ya. Unila. Kegiatannya apa nih dari Teknokrat? Kita menyihir mereka. Mereka terinspirasi dengan 2 wanita cantik ini, dan mereka jadi punya punya keinginan untuk berprestasi. Menyihir mereka lah. Kita para penyihir ini tadi yang disampaikan apa sih Keisha tadi pada saat di Teknokrat? Pastinya memotivasi mereka seperti yang campaign kita, yaitu Aku Putri Indonesia. Maksudnya Putri Indonesia ini kita merupakan generasi muda Indonesia yang harusnya jangan selalu tersembunyi. Meskipun istilahnya dalam tanda kutip kita ada di daerah pinggiran, atau kita misalnya di Lampung tapi ada di desa atau di kampung mana gitu. Jangan pernah minder, tapi lihatlah potensi yang ada di dalam dirimu itu, bahwa dalam dirimu itu sebenarnya banyak potensi yang sangat besar, tinggal difokuskan dan raih prestasi. Oke, kita ada penelpon dari Kabupaten Lampung Tengah. Ini laki-laki nih sudah bergabung bersama kita. Kita sama dulu. Halo, selamat sore. Halo, sore. Iya, selamat sore Rian. Mau ngobrol dengan siapa nih? Dengan Keisha sama ini apa? Mbak Andrea. Ya, oke, silakan. Kalau Keisha sama Andrea tipe cowok idamannya seperti apa sih? Oke. Kalau Rian, halo Rian? Iya. Apakah menurut Rian kamu salah satu cowok tipe dari Andrea dan Keisha?
Mungkin bisa jadi. Baiklah kalau begitu. Ada pertanyaan lain? Ya itu aja. Oke, cukup. Terima kasih Rian dari Kabupaten Lampung Tengah. Ini salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jadi perjalanannya kurang lebih 1,5 jam kalau ke sana. Kota asal soalnya. Iya, ini sedikit menyimpang dari tema kita. Nggak? Mungkin penasaran ngeliat Andrea cantik, Kezia cantik. Sebenarnya laki-laki idamannya seperti apa sih? Boleh ya Kezia ya? Saya juga penasaran. Mbak Tina juga penasaran, silakan. Oh, dari siapa nih? Dari Mbak, dari Kezia dulu. Tipe pria idaman pastinya semua wanita-wanita mau yang terbaik, mau yang pengertian, segala macam bla 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 bla, yang semua sebenarnya pria tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu, supaya lebih mendalam. Tapi tipenya sebenarnya yaitu yang terbaik, yang pastinya baik, pengertian, seiman, dan juga menerima keluarga. Karena waktu kita berhubungan dengan satu dengan pria itu kan tidak hanya kita berdua yang kenal, tapi harus dengan keluarga. Baik istilahnya kalau soal nikahnya bukan cuma kita berdua, tapi nikahnya juga sama papa mamanya, kita nikahnya juga sama kakak adiknya dan keluarga besarnya. Jadi yang bisa menerima kita dan kita bisa menerima mereka. Kalau dari kata-katanya sih kayaknya udah siap nih kayak sih. 2017 ya. Dari Andrea sendiri? Kurang lebih sebenarnya sama ya sama Kezia. Cuman mungkin aku mau nambahin satu yang pintar. Yang bisa diajak ngobrol dan berdiskusi selama berjam-jam. Gitu. Karena kan kadang-kadang ada ya kalau sebenarnya mau nikah berapa tarifun nggak sih? ini juga udah siap kayaknya. Udah siap, saya udah siap. Berjam-jam nanti rapat ya. Berjam-jam rapat. Meeting terus kan bocorannya. Tapi cerdas itu yang penting cerdas ya. dan pintar. Iya. Pintar, cerdas, terus bekerja keras. Pekerja keras. Komplit, punya pekerjaan tetap. Komplit ya. Nanti kita lanjutkan lagi selesai jeda pariwara ya. Dan untuk tadi pemirsa tadi sudah tahu bagaimana kriteria dari Kezia dan juga Andrea, kriteria laki-lakinya apakah ada di antara Anda? Kita akan kembali lagi selesai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung.